Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Jumat yang berkah ini. Kita perbanyak salawat dan berdoa ya anak-anak. Sebelum kita belajar, kita doa belajar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Kita memasuki di penghujung pembelajaran, yaitu ke pembelajaran kelima dan keenam. Pada pembelajaran kelima ini Ibu akan menjelaskan tentang gambar tari Bali dan tari Sumatera. Jadi kalian mampu mengetahui ciri-ciri gerak tari dari Bali dan tari Sumatera. Kalian dapat mengetahui keragaman kegemaran teman sekelasnya serta manfaatnya. Kalian juga dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya. Baik, pada SBDP, ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas. Apa itu ciri khasnya dari daerah Bali? Tariannya memiliki gerakan yang dinamis, menggerakkan seluruh anggota tubuh. Contohnya yaitu ada tari legong, ada pendet ya. Tarian dari daerah Sumatera, tadi kan dari Bali nih. Sekarang dari Sumatera, memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contohnya ada tari saman, tari piring. Untuk tugasnya, kalian bisa lihat di halaman 104 pada buku tema 8. Memasuki mata pelajaran PPKN, keragaman kegemaran teman sekelas. Jika kalian sudah tatap muka nanti, coba lihat keragaman apa saja yang ada pada teman kalian, baik itu berupa fisiknya, sifatnya, dan daerah asal. Ada juga keragaman kegemarannya. Kegemaran seperti apa? Seperti ia sukanya, kesukaannya, hobinya. Kegemaran antara satu teman dengan teman lainnya biasanya berbeda anak-anak. Tetapi ada juga yang sama loh, seperti teman kalian misalkan yang bernama Lutfiah dengan Rindia, sama-sama memiliki kegemaran berenang. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati ya. Muatan bahasa Indonesia kali ini ada tokoh protagonis lagi nih dan antagonis dalam teks fiksi. Jadi setiap cerita memiliki ada alur, ada latar, ada tokoh yang berbeda-beda. Dari ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi lebih menarik untuk dibaca. Alur cerita juga mempengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita, seperti paragraf ya. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita. Misalkan latarnya di mana, lokasinya di mana cerita tersebut. Misalkan di hutan atau di pegunungan. Waktu ceritanya seperti di pagi hari, di sore hari. Sementara itu, kalian juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat yang ada dalam cerita. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh anak-anak. Cerita rakyat biasa disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis, protagonis, ada juga ya ternyata. Kalian dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan seksama. Coba yuk tugas halamannya setelah kalian baca cerita pada buku tema 8 kalian. Halamannya 108 sampai 109 dikerjakan. Kita memasuki pembelajaran ke-6. Tadi kan ke-5 nih. Sekarang ke-6. Bertujuan agar kalian dapat menuliskan keunikan daerah Papua. Kalian juga dapat mengetahui cerita rakyat suatu daerah, menuliskan isi cerita fiksi.
mengenai judul, isi, dan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Terakhir, melakukan gerak tari, seperti memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kita tadi membahas tentang bahasa Indonesia dahulu ya, yaitu mengidentifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau yang disebut dengan fable. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat tertentu. Contohnya ada kelinci, ada kancil, melambangkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, burung elang menggambarkan kegagahan, ada harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan. Juga ada semut yang menggambarkan sikap kerjasamanya. Ya, semut suka berbaris. Bagaimana semut suka berbaris? Karena digambarkan dari sikap kerjasamanya, saling tolong menolong. Next, dalam SBDP lagi nih. Tadi pembelajaran 5 kita sudah ya. Sekarang ke-6 SBDP-nya memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kalian sudah mengenal ciri gerakan tari daerah masing-masing? Kalau sudah, coba bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah. Contoh Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tari kreasinya. Sesuaikan gerakan dengan syair lagu. Biasanya ada di YouTube ya. Hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakan gerakan tari yang lincah dan penuh semangat. Untuk tugas halaman 121 anak-anak. Oke, sudah berakhir. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.